Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Waftah lana futuhal arifin. Waftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Rajab yang penuh barakah kita semua mendapatkan tambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang biasa kita baca di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ya Allah bisa bertemu dan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, para jamaah, kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Minggu yang lalu, Jumat yang lalu, saya izin karena posisi masih ada di Jakarta, di luar kota. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang menerangkan ta'zimu hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqah alaihim wa rahmatihim. Bab yang menerangkan tentang ta'zimu hurumatil muslimin, mengagungkan kehormatan umat Islam, dan menjelaskan tentang hak-hak umat Islam, serta wasyafaqah, mengasihi, warahmatihim, dan menyayangi mereka. Hadis yang ke 223. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa, beliau berkata bahwa telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, man marra fi syai'in, barang siapa yang lewat min masajidina, dari man marra fi syai'in min masajidina, barang siapa yang lewat di salah satu masjid kami, au aswaqina, atau pasar kami. Artinya kalau dia lewat di tempat orang banyak, apakah itu masjid atau pasar.
Nabi pernah bersabda, sebaik-baik tempat di muka bumi itu adalah masjid, dan sejelek-jeleknya tempat di muka bumi itu adalah pasar. Karena itu orang itu lek gak perlu remen gak usah mlebu nang pasar, kecuali pancen nyambut gawe ini nang pasar. Karena itu ada doa untuk masuk ke dalam pasar. Karena memang pasar ini dianggap sebagai tempat yang paling buruk. Itu ada hadisnya. Barang siapa yang lewat di salah satu masjid atau salah satu pasar, wa ma'ahu nablun, dan dia bersama dia itu nablun. Nablun itu anak panah. Anak panah. Fal yumsik, maka hendaklah dia memegang, atau auliyaqbit, atau memegang ujungnya, ala fisaliha, ujungnya itu dipegang, bikaffihi, dengan tangannya, dengan telapak tangannya. Ayyusiba ahadan minal muslimin, karena khawatir mengenai ujung panah ini mengenai salah seorang dari umat Islam, minha bisyai'in, minha bisyai'in, dengan anak panah itu. Anak panah itu kan ujungnya lincip, napa lincip? Lancip. Karena itu kalau memegang, kalau lewat pegang ujungnya, atau sama dengan ajaran orang tua kita, kalau pegang lading napa pisau, iku aja dicekel. Kalau melaku karo nggawa lading atau membawa pisau, jangan dipegang ini gagangnya, karena khawatir ana wong belayu kesusu terus kesuduk. Kenapa kesuduk? Tertusuk. Karena itu kalau pegang pisau itu dibalik. Ini sampai seperti itu Kanjeng Nabi mengajarkan supaya kita ini jangan sampai menyakiti orang-orang Islam yang lain. Sampai koyok ngeten teknisnya Kanjeng Nabi itu. Sampai seperti ini teknis, ini kan teknis sekali. Lewat nang masjid atau lewat pasar, ini intinya lewat tempat orang yang ramai, keramaian orang, kerumunan orang. Lek nggawa anak panah atau apapun yang bentuknya tajam, jangan dibawa, jangan ujungnya itu yang menghadap kepada orang lain. Pegang ujungnya, kita bawa itu pegang ujungnya atau dibalik, supaya tidak, jangan sampai menyakiti orang lain. Intinya apa dari hadis ini? Intinya kita itu tidak boleh menyakiti, ya, walaupun tidak sengaja, itu harus kita hindari. Menyakiti secara tidak sengaja saja tidak boleh, apalagi menyakiti secara sengaja. Tidak boleh orang menyakiti sesama umat Islam, sesama muslimin. Ini para jamaah. Lah kok ana wong kok justru senengane golek musuh. Ya, wong kita tidak boleh menyakiti sesama umat Islam. Kenapa kita tidak boleh menyakiti sesama umat Islam? Di dalam hadis berikutnya, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis berikutnya Nabi bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Dawuh Kanjeng Nabi, paling mendite wong, paling bakhilnya orang, paling kikirnya orang, paling cereke wong,
idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Paling cereke wong ketika namaku disebut di depannya, dia tidak mau berselawat kepada aku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita jangan malas-malas untuk memperbanyak membaca sholawat, apalagi di hari Jum'ah seperti ini, agar kita semua mendapatkan barokah dan rahmat Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim. Perumpamaan orang mukmin fi tawaddihim, di dalam hal saling mencintai, wa tarahumihim, dan saling menyayangi, mengasihi, wa ta'atufihim, dan saling menyayangi. Itu perumpamaannya seperti apa? Mathalul jasad, seperti tubuh. Perumpamaan orang mukmin di dalam persoalan saling menyayangi, mengasihi, mencintai, itu seperti tubuh. Mathalul jasad, kata Nabi. Idza ishtaka minhu uduwwun, jika salah satu anggota tubuh ini ada yang sakit, tada'a lahu sairul jasad, maka sekujur tubuh ini juga merasakan sakit. Seluruh jasad ini merasakan sakitnya. Bisahari, sehingga dia tidak bisa tidur, wal humma, dan karena dia demam. Panjenengan masih ingat dulu waktu kecil, kalau ada bagian tubuh kita yang terluka atau sakit, niku terus ono sing jenenge kelinjeren, nggih napa mboten? Napa kelinjeren niku? Bahasa Indonesia napa kelinjeren niku? Bahasa Madura napa? Mosok kelinjeren. Jare wong Jawa kelinjeren. Umpamanya tangan kita terluka atau apa kaki kita gitu ya terluka. Kalau seeling terus malah ada koyok benjolan ngoten di anggota tubuh kita yang lain di tubuh niku jenenge kelinjeren. Apa kok kelinjeren? Oh, krana niki efeke ada bagian tubuh kita yang sakit. Sampean kula niki tepak lagi tangan kula sing kiri niki loro. Boten semar apa oleh pirang dino wis dipijet kok sik loro. Hanya gara-gara anggota tubuh ini yang ada yang sakit, ndak ngerti sing loro sing kene apa sing kene. Nggih. Niki malih gak enak kabeh. Mangane lek sampean gak ada tukang pijet sing ampuh sampean ngomong kula. Kula niki tepak mriki niki. Utawa ana baikne ana sampean sing iso mijet. Itu perumpamaan orang mukmin itu seperti jasad. Kalau ada anggota tubuh satu yang sakit, yang lain ini ikut merasakan sakit. Karena sebab tidak bisa tidur atau karena sebab demam. Kanjeng Nabi dawuh seperti ini, muttafaqun alaih. Artinya apa Bapak Ibu para jamaah? Kita harus punya empati dan peduli kepada persoalan umat Islam. Kalau ada saudara kita yang sesama mukmin, sesama muslim sedang mendapatkan ujian dan cobaan, kita ini harus ikut merasa berduka, ikut merasa sedih, dan kalau bisa kita bisa ikut membantu meringankan beban persoalannya. Ojo justru disyukur-syukurno, ono tonggone kesusahan, kapokmu kapan? Ono tonggone kebanjiran, tompes. Ono tonggone keseripahan, gak takziah, malah nyukur-nyukur no alhamdulillah.
lillah. Alhamdulillah setokang metade tang pao lamate. Karena tanggane niku Pak seneng apik pao to. Seperti itu. Kita kalau ada anggota tubuh kita yang sakit, kita merasakan. Bahkan ada di dalam hadis yang lain baginda Nabi bersabda, "Man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan persoalan umat Islam yang lain, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk umat Islam. Saya nggak peduli dengan persoalan umat Islam yang lain. Orang hidup itu jangan hanya memikirkan dirinya sendiri, nafsi, lu gue. Jangan berpikir seperti itu. Kalau ada tetangga kita yang kesusahan, ayo mangkane ono sing jenenge rukun tetangga. RT ini tanggung jawab kalau ada tetangganya yang kelaparan, yang kekurangan, maka yang lain harus ikut membantu. Lah nopo lek kampung sak RT niki kekurangan kabeh. Ya mosok gak ono sing lebih. Artinya apa? Jangan membiarkan ada tetangga. Bahkan ada hadis Nabi yang lain yang mengatakan tidak diterima sholatnya orang Islam jika masih ada tetangganya yang kelaparan. Coba, ora diterima sholate yen si ono tonggone sing luwe. Artinya apa? Kita jangan hanya mikir sing penting engkau, sing penting aku, keluargaku, cukup mangan enak ibadah, turu enak ibadah. Tidak cukup itu. Islam itu ajaran yang mengajarkan apa? Kesetia kawanan sosial, solidaritas. Lek ana tanggane sing luwe, sampeyan ya berbagi. Seperti anggota tubuh, seperti jasad kata Nabi. Kalau ada yang sakit maka sekujur tubuh juga akan merasakan sakitnya. Coba seperti itu Kanjeng Nabi membuat perumpamaan-perumpamaan. Tidak boleh kita cuek dan tidak peduli kepada persoalan umat Islam yang lain. Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Dan itu harus kita mulai dari lingkungan yang terdekat. Ojo mikir sing ado-ado sampean. Seakan rek Palestina. Umat Islam di Palestina. Akhirnya kita mengumpulkan donasi, sumbangan untuk dikirim ke Palestina. Sementara tetangganya ada yang masih kelaparan. Ojo ado-ado lek tonggone si ono sing luwe ojo dikirim nang Palestina. Tetangga kita itu yang harus didahulukan. Sebagaimana sabda Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yuhsin jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik dengan tetangganya. Sing apik karo tonggo. Ojo mikirno sing ado dhisik Palestina, mana lagi Chechnya atau luar negeri, didelok sik tanggane. Tanggane sik ana sing keluwen apa enggak. Lek sik ana sing keluwen, ojo mikir ado-ado. Kita utamakan dari lingkungan yang terdekat dengan kita. Hadis berikutnya kurang 10 menit. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, kecerita saking sahabat Abi Hurairah. Beliau berkata, Abu Hurairah, bapak kucing, kalau nama aslinya Abdurrahman. Tapi karena dia senang pada kucing sehingga disebut dengan bapaknya
kucing atau Abu Hurairah. Beliau bercerita, Abu Hurairah ini, qabbalan Nabi Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu an. Kanjeng Nabi itu pernah mencium cucunya yang namanya Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali. Sayyid Hasan bin Sayyid Ali. Wa indahu, dan di sebelah Kanjeng Nabi itu ada salah seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ini melihat Kanjeng Nabi mencium cucunya yang namanya Hasan, Sayyidina Hasan. Aqra berkata, faqala Al-Aqra, Aqra berkata, innali asyratan minal walad, saya punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada. Kanjeng Nabi, kula enggak ada 10 anak. Dan saya tidak pernah mencium anak-anak 10 itu gak tahu dimbung karo bapake. Saya tidak pernah mencium anak saya yang 10 itu. Salah satu tidak ada. Fanadhara ilahi, mongko ningali, maka melihat kepada Al-Aqra. Siapa yang melihat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi melihat kepada Aqra, faqala, sambil bersabda, sambil berkata Kanjeng Nabi, apa kata Nabi? Singkat, padat, tapi penuh makna. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia juga tidak akan disayang. Man la yarham, wong sing ora welas marang wong liya, orang yang tidak sayang pada orang lain, maka dia juga tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang menyayangi orang lain itu akan disayang oleh Allah Zat yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi, sayangi mereka yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, maka kamu akan disayang oleh mereka yang ada di langit. Coba, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Itu agak panjang. Yang ini singkat Kanjeng Nabi. Man la yarham la yurham. Sapa wong sing ora sayang, maka dia juga tidak akan disayang oleh Allah Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Kanjeng Nabi duwe putu dicium. Kanjeng Nabi itu Masya Allah, di dalam hadis yang lain pernah saya membaca, Kanjeng Nabi itu pernah suatu ketika sujud putune niki munggah. Nggih, putune munggah. Anak kula sing bungsu, sing ragil, duduk bungsu sementara nih, bungsu temenanan nih. Soalnya anak kula wis 5. Anak kula 5, bojo kula wis gak sanggup. Wis cukup 5. Ditaleni wis. Ya oleh gak sanggup ya kepeksa buka pabrik maneh aku iki. Anak kula niku lek tepak kula salat munggah. Emplok ngoten. Kula eling hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nate waktu sujud diemploki putune munggah teng ndukur mriki. Niku Kanjeng Nabi melamakan sujudnya. Suwi Kanjeng Nabi sujud. Sampai sahabat-sahabat mengira, ada apa ini Kanjeng Nabi? Apa sedang menerima wahyu? Atau sedang, bahkan ada sahabat yang khawatir, ojo-ojo Kanjeng Nabi sedo wafat dalam keadaan sujud. Ternyata kemudian setelah agak lama Kanjeng Nabi bangun dan menyelesaikan sholat. Setelah selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi sujudnya kok lama?
Apa panjenengan sedang menerima wahyu atau bagaimana? Sampai-sampai kami ini khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu kepada panjenengan. Jawabannya Kanjeng Nabi apa? Aku sujud suwi mau krono putuku naik ke atas punggungku. Karena itu lalu kemudian Kanjeng Nabi melamakan sujudnya supaya membiarkan kesempatan cucunya ini untuk naik ke punggungnya. Artinya apa? Jangan tanamkan kesan kepada anak-anak cucu kita bahwa gara-gara orang sholat atau gara-gara orang ibadah membuat dia tidak bisa bermain-main dengan kakeknya atau dengan orang tuanya. Lek nang masjid ono arek cilik rame, wae Jumatan ono arek cilik rame, ya dinasehati dengan cara yang baik. Ojo diseneni, disentak, akhirnya arek iku, masjid iki ternyata nggone wong ngamuk-ngamuk, nggone wong nyentak, sehingga membuat dia timbul image yang negatif terhadap masjid. Ya biasa wong jenenge arek cilik. Anak kecil itu di mana-mana memang kecenderungannya guyon. Cuman seringkali kita ingatkan kalau waktu sholat jangan guyon supaya tidak mengganggu kekhusyuan. Tapi seandainya mereka rame, ya kita jangan terpengaruh dengan suara-suara itu. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi yang pernah haji dan umroh, biasa itu. Anak kecil-kecil, arek bayi atau arek cilik-cilik. Wong tuane sholat, bayine diteleni sor. Ada juga yang orang tua yang mungkin tidak beda madhabnya. Ketika sholat bayi ini nangis, ya diapek digendong bayi ini. Kalau orang-orang kulit hitam, orang-orang Afrika itu yang ada di Mekah, iku lek gendong bayi saenake, plek delekne, gembol mburi. Ya, jadi kita ini harus sayang bahkan kepada anak-anak kita, cucu kita. Dua anak 10 gak tahu diembung. Kadang-kadang ada itu tipe orang tua yang untuk menjaga wibawa di depan anaknya, dia menjaga jarak dengan anak. Ada yang seperti itu. Jadi dalam rangka untuk menjaga wibawa orang tua kepada anak, dia menjaga jarak dengan anak. Sehingga menciptakan anak itu menjadi anak yang takut kepada orang tuanya. Mungkin dia takut, tapi dia tidak mencintai orang tuanya. Kedekatan kepada anak itu penting. Saya melihat beberapa orang kiai yang beliau dekat sama anaknya. Ada beberapa kiai yang model seperti itu, tapi ada juga beberapa kiai yang ya itu tadi, jarang kok ngomong sama anak, jarang komunikasi sama anak. Ini para jamaah, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak sayang, maka dia juga tidak akan disayang. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang sayang pada orang lain, sehingga kita juga mendapatkan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.